Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di awal semester 2 ini pada mata pelajaran matematika. Materi pertama untuk matematika di semester 2 ini adalah tentang kesebangunan dan kekongruenan. Untuk kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesebangunan terlebih dahulu. Baik, anak-anak, perhatikan dengan baik sehingga kalian nanti akan dapat memahami materi ini dengan sempurna. Sebelum masuk ke kesebangunan bangun datar, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang materi yang berhubungan dengan kesebangunan, yaitu tentang peta. Pada soal ini, jarak rumah nenek ke rumah Dika pada peta mempunyai jarak 33 cm. Adapun petanya mempunyai skala 1/600.000. Yang ditanya adalah berapa jarak sebenarnya rumah Dika ke rumah nenek. Maka kita masih ingat materi tentang skala. Skala sama dengan jarak gambar per jarak sebenarnya. Skala, maksudnya skala peta di sini adalah 1/600.000, sama dengan jarak gambarnya adalah 33 cm. Jarak sebenarnya kita cari. Kemudian untuk menyelesaikannya dengan menggunakan perkalian silang, 1 kali jarak sebenarnya sama dengan 33 kali 600.000. Maka jarak sebenarnya sama dengan 19.800.000 cm. Kemudian dirubah ke dalam kilometer, yaitu 198. Karena cm ke kilometer naik 5, berarti dibagi dengan 100.000. Nah, sekarang dua bangun datar yang sebangun yang ditandai dengan simbol seperti di gambar yang kalian lihat. Syarat dua bangun datar yang sebangun. Syaratnya apa aja? Di gambar ini Bapak mempunyai dua bangun ABCD dengan PQRS yang sebangun. Panjang AD 12, panjang DC-nya 6. Kemudian pada bangun PQRS, panjang PQ 2, panjang QR 4. Syarat dua bangun datar yang sebangun, yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Artinya apa?
bahwa sisi-sisi yang bersesuaian kalau dibandingkan nilainya sama atau tetap. Maka pada bangun ABCD dan PQRS, sisi PS pada PQRS bersesuaian dengan sisi AD pada bangun ABCD. Maka PS per AD yaitu 4/12 disederhanakan 1/3. Sekarang kita lihat sisi PQ. PQ pada PQRS bersesuaian dengan sisi AB pada bangun ABCD. Sehingga PQ per AB 2/6 disederhanakan 1/3. Dari sini kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai. Sehingga PS per AD sama dengan PQ per AB. Syarat yang pertama. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut ABC pada bangun ABCD besarnya sama dengan sudut PQR pada bangun PQRS. Sudut BCD pada bangun ABCD bersesuaian dengan sudut QRS pada bangun PQRS. Adapun besarnya sama. Juga begitu dengan dua sudut yang lain. Jadi kesimpulannya adalah apabila dua bangun datar dikatakan sebangun, maka pasti memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai besar sudut yang sama. Nah, anak-anak, untuk memahami, perhatikan contoh-contoh beberapa soal yang Bapak ingin jelaskan. Pada contoh soal yang pertama, bangun ABCD sebangun dengan PQRS. Tentukan panjang PS. Langkah pertama adalah kalian harus tahu mana sisi-sisi yang bersesuaian. Dua bangun ABCD dan PQRS sebangun, maka kita harus tahu sisi-sisi yang bersesuaiannya yang mana. Maka bisa disebutkan bahwa sisi AD bersesuaian dengan PS, sisi AB bersesuaian dengan PQ, sisi BC bersesuaian dengan QR, sisi DC bersesuaian dengan SR. Sesuai dengan syarat dari dua bangun yang sebangun, maka salah satunya adalah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Maka kita bisa memperolehnya panjang PS atau sisi PS bersesuaian dengan sisi AD. Artinya PS dibanding AD harus sama dengan sisi PQ dibanding dengan AB. PS-nya yang dicari
AD-nya diketahui 21, PQ-nya diketahui 4, AB-nya diketahui 14. Kenapa? Karena ABCD adalah persegi panjang. Sifat dari persegi panjang, dua sisi yang berhadapan, panjangnya sama. Maka kita substitusikan yang sudah diketahui. Maka AD-nya diganti 21, PQ-nya diganti 4, AB-nya diganti dengan 14. Sama untuk menyelesaikan perbandingan seperti ini dengan perkalian silang. 14 kali PS sama dengan 4 kali 21. 14 kali PS, 14 PS sama dengan 4 kali 21, 48. PS saja berarti 84 dibagi 14. Maka panjang PS diketahui yaitu 6. Sekarang untuk contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, sebenarnya di gambar itu adalah ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ADE, segitiga yang kecil, dan segitiga ABC. Disuruh menentukan panjang DE. Kalau kalian bingung karena segitiganya di situ jadi satu, kalian bisa merubah atau membuat atau memisahkan dua segitiga itu. Sehingga kita tahu ada dua segitiga yang sudah disebutkan oleh Bapak dari awal. Yang pertama adalah segitiga yang besar ABC dengan panjang BC 8, panjang AC 12. Kenapa kok 12? Karena tadi 3 ditambah 9. Yang kedua segitiga kecil, yaitu segitiga ADE, mempunyai panjang AE 3. Disuruh menentukan panjang DE. Kita tidak usah bingung karena dua segitiga itu sebangun, maka kita menyelesaikannya memakai prinsip sifat dua bangun dikatakan sebangun, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Sehingga kita bisa tuliskan perbandingannya adalah DE per BC atau DE dibanding BC harus sama dengan AE dibanding AC. DE per BC sama dengan AE per AC. DE-nya ditanya, BC-nya diketahui, AE-nya diketahui, AC-nya juga diketahui. Maka BC-nya diganti 8, AE-nya diganti 3, AC-nya diganti 12. Menyelesaikannya dengan menggunakan perkalian silang, DE kali 12 sama dengan 3 kali 8. 12 DE sama dengan 24. Sehingga DE saja 24 per 12. Sehingga DE panjangnya sama dengan 2. Mudah kan ya? Nah.
Kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Disuruh menentukan panjang X. Pada gambar contoh soal 3 sama dengan contoh soal 2, bahwa dalam gambar itu kita ketahui bahwa ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga kecil ADE dengan segitiga besar ABC. Kalau kita bingung, kita pisah segitiganya supaya gampang menentukan mana sisi-sisi yang bersesuaian. Sehingga panjang AE-nya 3, panjang DE-nya 2, panjang BC-nya 8, panjang AC-nya 3 tambah X. Kenapa kok 3 tambah X? Karena panjang AE-nya 3, panjang EC-nya X. Sehingga panjang AC adalah panjang AE ditambah EC. Sehingga 3 ditambah X. Karena kita sudah tahu mana sisi-sisi yang bersesuaian, maka kita tinggal membandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya harus bernilai sama. DE bersesuaian dengan BC, maka DE dibanding BC harus sama dengan AE bersesuaian dengan AC. AE dibanding AC. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian bernilai sama. Maka BC diketahui, DE diketahui, AE diketahui, dan AC juga diketahui. Kita tinggal substitusikan. DE-nya 2, BC-nya 8, AE-nya 3, AC-nya 3 tambah X. Kemudian kita selesaikan menggunakan perkalian silang. 2 kali 3 tambah X sama dengan 3 kali 8. Kemudian kita selesaikan dulu. Yang ada kurung kita buka. Maka perkalian satu suku dengan dua suku artinya apa? Dikalikan ke dua sukunya semua. 2 kali 3 6, 2 kali X 2X. 6 ditambah 2X sama dengan 24. Kita selesaikan dengan prinsip menyelesaikan persamaan, maka 2X sama dengan 24 dikurangi 6. 2X sama dengan 18. Sehingga X saja bisa kita selesaikan, bisa kita cari, yaitu 18 per 2. Sehingga X-nya sama dengan 9. Bagaimana? Mudah ya? Intinya kalian menyelesaikan soal-soal matematika itu tidak ubahnya kalian menyelesaikan persamaan. Jadi kalau kalian menyelesaikan persamaan bisa, insya Allah bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Sekarang ke soal yang keempat. Tinggi sebuah gedung 20 meter, mempunyai panjang bayangan 50 cm. Pada saat yang sama tinggi sebuah pohon 8 meter. Tentukan panjang bayangan pohon.
maka dua bangun pada soal itu juga sebangun. Karena apa? Kalau kalian melihat pada gambar bangun gedung dengan bayangan dan pohon dengan bayangan. Tinggi gedung diketahui 20 meter, tinggi pohon 8 meter. Bayangan gedung 50 cm. Yang ditanya bayangan pohon. Maka dengan menggunakan prinsip sifat dua bangun yang sebangun, maka kita bisa menyelesaikan berapa panjang bayangan pohon. Langkah pertama adalah kita harus tahu sisi-sisi yang bersesuaian. Maka tinggi gedung bersesuaian dengan tinggi pohon. Maka perbandingan tinggi gedung dan tinggi pohon harus sama dengan bayangan gedung dibanding dengan bayangan pohon. Tinggi gedungnya 20, tinggi pohon 8, bayangan gedung 50, bayangan pohon kita cari. Kita selesaikan dengan perkalian silang 20 kali X sama dengan 50 kali 8. 20X sama dengan 400. Maka X saja sama dengan 400 dibagi 20. Sehingga kita bisa mengetahui bayangan pohon panjangnya adalah 20 cm. Nah, itulah anak-anak tentang penjelasan dua bangun yang sebangun. Maka untuk lebih mendalami lagi, Bapak memberikan soal tentang sebangun dengan menggunakan Google Form. Silakan kalian mencoba, tidak usah tergesa-gesa sehingga menghasilkan yang maksimal. Demikian, tetap semangat walaupun dalam keterbatasan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.